bulan madu ini juga nggak akan pernah lama antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Sekarang karena Pak Jokowi masih memimpin pasti iya iya iya, tapi di belakang ya tidak sorry ya pasti kira-kira kan begitu. Dan PDI masih menjadi partai nomor satu dan partai-partai yang besar lain juga pasti tidak akan kuat menggendong bebannya Pak Jokowi hari ini. Boleh Pak Jokowi memberi pengaruh besar untuk mengantarkan Pak Prabowo, tapi kira-kira nanti yang terjadi adalah senjata makan tuan. Ngompol. Hai guys, apa kabar lo hari ini? Balik lagi nih di Ngumpul-Ngompol bersama gue, Debbie Wage, dan politisi yang akan nemenin kita seperti biasa, Mas Ahmad Raufik. Pagi, Mas. Selamat pagi. Nah, pagi banget nih hari ini kita ya, Iya, tumben. Iya, dan juga ada wartawan senior kita, Mas Ruli Alfaruk. Pagi, Mas. Ya, pagi Mbak Devi. Pagi-pagi kita udah mau ngomongin politik nih, karena kan judulnya ngompol ya, jadi ngumpul ngomongin politik. Nah, yang mau kita omongin nih hubungan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo setelah kemenangan ini gimana, Mas? Apa Pak Jokowi akan tetap ngelit, apa akan kurang baik, apa akan disingkirkan, apa gimana nih ceritanya, Mas Seruri? Ya, kalau lihat sekarang kan Pak Prabowo sama Pak Jokowi kan sedang mesra-mesranya ya. Eh, Mm-mm. jadi puncaknya ini sampai pada tahap pemilu yang sekarang ini, bagaimana Pak Jokowi memberikan bukti kemesraan dengan Pak Prabowo dengan mengerahkan semua energi dan infrastrukturnya Pak Jokowi yang dimiliki Mm. untuk kemenangan Pak Prabowo. Nah, sekarang orang banyak mempertanyakan, memangnya pasca Pak Prabowo terpilih menjadi presiden ini nanti ini maksudnya kita masih menunggu juga ya, kita belum bisa Iya. mengatakan final, kita belum bisa mengatakan final karena proses penghitungan di KPU yang real count ini kan belum selesai. Tapi kita ini kan boleh eh, membaca ke depannya itu seperti apa itu kan boleh. Jadi kembali ke mengenai soal pertanyaan banyak orang di luar pasca Pak Prabowo terpilih itu nanti bagaimana hubungan Pak Jokowi sama Pak Prabowo, apakah tetap mesra seperti yang sekarang ini, apa akan ada pasang surutnya juga gitu. Nah, Mm. kalau saya melihat dalam teori politik sih nggak ada yang namanya apa itu teman abadi atau namanya musuh abadi gitu. Semua itu Mm. berbasis kepentingan. Nah, dalam konteks hubungan kemesraan Jokowi Prabowo ini juga banyak pengamat asing yang memberikan pendapat pasca pemilu ini Mm. itu juga tidak bisa meyakini bahwa hubungan kemesraan itu akan langgeng gitu, akan bisa bertahan lama. Nah, terutama Iya. nanti udah pada konteks ketika udah pada hal-hal kunci seperti penempatan menteri, kemudian penempatan orang-orang di posisi-posisi strategis. Nah, ini Mm. kan termasuk juga hal-hal yang terkait yang krusial soal IKN. Itu nanti akan terjadi gesekan-gesekan antara kepentingannya Pak Prabowo dan kepentingannya Pak Jokowi. Nah, disitulah Mm. akan diuji apakah hubungan kemesraan itu akan tetap bersama atau Mm. secara perlahan akan luntur gitu. Jadi Mm. kuncinya ini adalah lebih pada faktor kepentingan. Pak Oke. Prabowo itu akan bisa menampung semua kepentingannya Pak Jokowi apa tidak. Tapi dalam konteks ini, dalam konteks politik, saya kira Pak Mm. Prabowo tidak mungkin bisa menampung semua kepentingannya Pak Jokowi.
Karena Pak Prabowo tuh udah dua periode dikalahkan Pak Jokowi ya, tentu punya agenda-agenda yang eh, tidak bisa terlihat, tidak bisa diucapkan oleh Oke, Pak Prabowo ya, atau tidak bisa dilihat oleh kita. Tentu eh, Pak Prabowo dan timnya punya agenda-agenda yang tentu Pak Jokowi juga tidak tahu. oke. Mas Rafiq, jadi ini menurut Mas Rudi juga akan ada konflik kepentingan begitu ya. Kira-kira tuh konflik kepentingannya tuh apa ya ke depannya ya Mas Rafiq ya? Pertama saya ingin komen bahwa bulan madu ini juga nggak akan pernah lama antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Karena memang sejatinya Pak Prabowo ini kan juga seorang militeristik yang terdidik di era Orde Baru, dan beliau ini juga keluarga yang tidak main-main, Pak Sulitro dan menantu dari Pak Harto itu punya Mhm. style yang berbeda. Jadi pasti dalam konteks kepemimpinan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini sangat jauh berbeda. Yang kedua, saya melihat bahwa dalam konteks cara pandang bagaimana membangun negara itu juga tentu akan berbeda berbeda dalam konteks untuk melakukan sebuah proses percepatan pembangunan. Jadi saya melihat bahwa di era Pak Prabowo menteri-menteri akan jauh lebih banyak berfungsi dan banyak memberikan ide gagasan yang intinya bahwa kebebasan dalam melakukan sebuah ekspresi sebagaimana tupoksi seorang menteri itu akan jauh lebih kelihatan dibanding Mhm. dengan era Pak Jokowi. Dan saya melihat nanti juga akan banyak sekali apa eh, ya karena bulan madu ini singkat, maka eh, tentu Pak Prabowo akan mengunci posisi-posisi penting yang menurut saya Pak Jokowi juga tidak akan eh, diberikan ruang sama sekali. Ya Pak Jokowi sudah selesai jadi presiden, ya sudah. Mhm. Termasuk posisi Gibran juga pasti juga nanti juga akan mendapatkan porsi yang sangat kecil, bahkan Mhm. positioning ban serep itu juga akan berfungsi. Jadi Pak Jokowi kalau tidak punya kendali politik yang lebih besar, saya dengar Golkar akan menjadi kendaraan politiknya pasca menjadi presiden. Nah, mungkin masih mempunyai pengaruh sedikit, tetapi kalau sama sekali tidak punya sandaran partai politik, tidak Mhm. punya panggung di partai politik, saya yakin Pak Jokowi juga akan cepat berlalu. Dan saya melihat eh, dalam era kepemimpinan Pak Prabowo ke depan juga TNI juga akan jauh lebih kuat, dan peran polisi akan diperkecil dalam artian selama ini kan memang polisi sangat dominan, bahkan cita-cita seorang orang tua di mana-mana itu sekarang mana yang lebih strategis untuk menjadikan anaknya menjadi polisi atau tentara. Semua bilang rata-rata menjadikan anaknya di polisi. Karena polisi itu strategis, banyak uang segala macam. Nah, saya kira di era Pak Prabowo ini tentara akan kembali untuk Berjaya. menguasai seluruh panggung politik. Jadi menurut saya banyak sekali perubahan dan arah politik ke depan, dan Pak Jokowi pasti langsung tidak lagi masuk dalam atmosfer politik Indonesia ke depan. Termasuk IKN juga seperti yang Kang Faruk tadi sampaikan, ya IKN itu pasti akan menjadi pekerjaan kecil seorang Presiden Prabowo, Baru. karena Kecil. dalam konteks pembiayaan, dalam konteks kedepannya ya pasti itu akan menjadi beban. Apalagi situasi ekonomi juga sangat rentan hari ini. Kecuali kalau Pak Jokowi seperti Mas Rofi katakan tadi bisa betul-betul mengambil Golkar gitu dalam tanda kutip ya menjadi ketua Golkar atau apa yang which is tidak mudah juga kan ya melakukan
itu gitu untuk seorang Pak Jokowi atau mudah? Iya, dalam konteks ini kalau Pak Jokowi ngambilnya sebelum lengser, akan terasa mudah, walaupun pasti banyak juga perlawanan karena menjadi elit Golkar itu tidak ada yang instan, harus melalui proses yang panjang, kaderisasi yang panjang. Nah, Hmm. kalau itu tidak terjadi, maka ya akan tamat jauh lebih cepat karena PDI masih menjadi partai nomor satu dan partai-partai yang besar lain juga pasti tidak akan kuat menggendong bebannya Pak Jokowi hari ini. Hmm. Gimana Mas Ruri? Kira-kira bisa nggak nih Mas kalau Jokowi ingin memakai Golkar supaya lebih langgeng gitu Ya, kekuatan politiknya? Mungkin nggak? kalau kalau sekarang meskipun Pak Jokowi sudah meskipun Pak Jokowi masih secara de facto masih memimpin ya, masih memimpin, tapi karena quick count terus kemudian real count-nya sudah mengarah kepada Pak Prabowo, saya kira ini juga sudah elemen-elemen yang mendukung Pak Jokowi itu juga udah pasti regret semuanya gitu. Mereka sudah ada di belakang gerbong Pak Prabowo, bukan di belakang gerbong Pak Jokowi ya. Hmm. Jadi sekarang tuh sudah mulai terjadi perpindahan gerbong. Eh, Oke. ya, either Golkar, Demokrat atau PAN itu udah pasti gerbongnya pindah di belakangnya Pak Prabowo, bukan di Pak Jokowi lagi. Hmm. Eh, ya mungkin sekarang karena Pak Jokowi masih memimpin pasti iya iya iya, tapi di belakang ya tidak sorry ya, pasti kira-kira kan begitu. Sorry. Nah, Yes, Sorry, yes. jadi jadi Sorry ya Pak ya Jokowi gitu ya ya kira-kira. apalagi Golkar ya, apalagi Golkar sebagai partai politik yang tua yang juga punya suara besar, dia bagian dari elemen politik yang sangat strategis, tentu tidak semudah yang dibayangkan bahwa Pak Jokowi itu akan move to Golkar gitu. Saya kira sulit, enak aja. Kira-kira kan begitu orang-orang Golkar. Sorry Di lagi Golkar ya. itu, iya di Golkar udah banyak kader, di Golkar Hmm. udah banyak kader yang bagus-bagus. Hmm. Jadi nggak perlu ada akuisisi tokoh lain untuk masuk di Golkar. Saya kira nggak bisa. Nah, jadi sekarang ini boleh Pak Jokowi bisa dikatakan memberi pengaruh besar untuk mengantarkan Pak Prabowo, tapi kira-kira nanti yang terjadi adalah senjata makan tuan. Pak Prabowo ini dijadikan senjatanya Pak Jokowi untuk eh, mengantar kemenangan ini, termasuk juga karena mengantarkan Gibran gitu. Tapi kalau dalam imajinasi saya, eh, nanti ini bisa dikatakan senjata makan tuan karena pasca pemilu ini gitu kan Pak Prabowo dan timnya udah pasti konsolidasi udah membuat planning-planning berbagai agenda baik di bidang politik, di bidang pertahanan, di bidang ekonomi, di bidang sosial itu udah pasti konsolidasi dan yang diprioritaskan ya bukan lagi Pak Jokowi, yang diprioritaskan adalah orang-orang nya Pak Prabowo. Kira-kira ya sekarang gantian lah Pak Jokowi, Bapak udah 2 periode. Nah sekarang giliran Iya, saya, kan gitu. memang seyogyanya ya seharusnya seperti itu ya. Memang ya untuk apa memakai orang Pak Jokowi lagi kan presidennya Pak Prabowo gitu ya. Terus tadi yang menarik mungkin Mas Rofik ya. Itu kan berarti kan Mas Rofik tadi juga menyebut ini ada keluarga yang juga tidak main-main. Pasti maksudnya adalah yang keluarga cendana kembali ke istana itu ya Mas Rofik. Ini gimana Mas konstelasi politiknya? Apakah akan banyak lagi keterlibatan cendana di pemerintahan kali ini Mas? ya udah pasti karena kan ini bagian dari keluarga ya, bagian dari Hmm. keluarga. Jadi kalau boleh dibilang juga cendana kembali ke istana itu adalah ya dengan terkonfirmasi dengan menangnya Pak Prabowo ini tentu juga akan mempengaruhi banyak hal dalam konteks perekonomian ke depan dan kejayaan keluarga Pak Harto itu juga akan muncul hari ini dan kita bisa melihat misalkan Mbak Titi juga sudah menjadi elit di Partai Gerindra dan terpilih sebagai anggota dewan kan. Jadi
Semua nanti akan tertata apa yang sudah menjadi bagian dari yang tercerai-berai sekian lama itu nanti juga akan tertata begitu rupa dan kita juga akan melihat bahwa tidak hanya sekedar pada itu dalam konteks apa hubungan dengan sosial kemasyarakatan juga nanti juga akan terjadi banyak perubahan bagaimana TNI juga akan mendominasi di setiap lini baik itu pemerintahan atau masyarakat itu saya yakin sekali dan eh, kalangan polisi yang kemarin juga getol untuk apa membantu sosialisasi Pak Prabowo ke masyarakat juga pasti juga akan melihat masa depannya bahwa masa depannya juga udah mulai suram karena elit yang ada hari ini memang sangat tentara, sangat TNI gitu. Jadi kembalinya TNI ke sosial kemasyarakatan itu sudah bisa sangat terbaca. Jadi banyak variabel di sini. Jadi apa yang kemarin misalkan dalam konteks keluarga cendana itu konteksnya ekonomi kalau di era Pak SBY, di era Pak Jokowi Pak Jokowi. juga mungkin terasa kesulitan. Nah, sekarang dia ada di depan dan dia akan mengatur seluruh percaturan perekonomian ke depan. Lebih baik atau lebih menakutkan, Mas Rafiq? Ya, masing-masing mempunyai style, punya cara, punya gaya dan ya kita semua juga saling mengontrol ke depannya ya. Jadi ini kan perang pundi-pundi kekayaan negara kan. Jadi apa yang selama ini tersimpan di dalam itu juga akan mulai ditampakkan. Jadi ya mungkin bisa lebih baik juga bisa lebih buruk, tetapi kita lihat lagi ke depan. Kita belum tahu ya, harus kita kawal terus gitu ya, Mas Rafiq ya. Mas Ruri, kalau Mas Rafiq bilang Cendana kembali ke istana, kan Cendana ini kan kemarin identiknya dengan otoriter seperti itu ya. Tapi kan apa masih mungkin otoriter di zaman hari ini, Kalau Mas saya Ruri? kira ini bukan kalau Cendana kembali itu bukan dalam konteks apa tuh ya mungkin kepentingan bisnis terutama ya karena Bisnis ya. pasti yang akan dominan di situ kepentingan bisnis Proyek-proyek yang bagaimana mangkrak kemarin ya, bisa ya jalan lagi. karena di situ yang sangat besar kalau di bidang politik saya kira mengalir aja ya. Hmm. Cuma memang kalau di bidang ekonomi ini memang nanti bisa jadi juga terjadi pergeseran faham ya antara fahamnya ekonomi Pak Jokowi dan faham ekonominya Pak Prabowo gitu kan. Kalau sekarang ini Pak Jokowi itu juga sebetulnya arah kiblat ekonominya juga agak-agak ke Cina juga gitu kan. Mungkin juga nanti Pak Prabowo akan arah kiblatnya bukan tidak hanya ke Cina, bisa juga lebih heavy ke Jepang atau ke Barat gitu. Itu yang kita tidak tahu ya. Tapi semuanya ini dibangun berdasarkan kepentingan ya. Saya kira dibangun berdasarkan kepentingan apa yang di era kepemimpinan Prabowo ini mana yang lebih menguntungkan pasti dicari di situ. Nah, disitulah kemudian apa yang dikhawatirkan tadi itu apakah kelompok cendana akan masuk ya di situ masuknya melalui circle ekonomi. Mereka akan mencari ruang-ruang ekonomi mana yang bisa apa tuh aliran airnya lebih keras, lebih kencang. Nah, Jelas. disitulah yang pasti dalam konteks itulah kemudian itu cendana akan ikut nebeng melalui Mbak Titi gitu. Tapi saya kira ini bukan hanya Mbak Titi aja. Pak Prabowo ini dalam konteks keluarga juga udah 2 periode menunggu ya kan, menunggu era yang pas untuk konsolidasi, untuk menjadi
pimpinan gitu kan juga Pak Prabowo juga punya adik namanya Pak Hasim Joyo Hadikusumo yang juga dia sangat mengendalikan ekonomi kan. Kebetulan Pak Hasim ini kan juga bisnis juga, jadi eh, akan punya pengaruh di bidang ekonomi juga. Dalam ekonominya yang akan dibangun Pak Prabowo tentu akan ada pengaruhnya juga apa yang akan disiapkan oleh Pak Hasim. Jadi di sini nanti mungkin akan ada gesekan-gesekan dalam apa konsep ekonominya Pak Jokowi sama konsep ekonominya Pak Prabowo. Pak Prabowo. Ya, tapi sih saya kira nanti begini, krusialnya itu adalah pada saat Pak Prabowo mulai memimpin, dia kan butuh kestabilan. Nah, kunci kestabilan ini adalah ada pada PDIP. Di Oke. sinilah yang kemudian bagaimana Pak Prabowo kerja keras untuk bisa mendekatin PDIP agar bisa memberikan support meskipun dalam peran oposisi, tapi bagaimana bisa memberikan support terhadap kelangsungan pemerintahnya Pak Prabowo. Nah, pada saat diplomasi politik inilah kemudian tentu PDI punya agenda-agenda yang harus diakomodir oleh kepentingannya Pak Prabowo ya, dan ini pasti juga terkait dengan Pak Jokowi. Ya, tinggal Pak Prabowo nanti ini bisa memenuhi enggak apa tuh kepentingan-kepentingan yang disampaikan oleh PDIP. Tatkala tidak bisa, ya memang eh, pemerintahannya itu ya juga pasti nanti akan tersendat tersendat gitu. Jadi Pak Prabowo ini selain melayani Pak Jokowi, dia juga bagaimana berusaha untuk bisa melayani dengan baik PDIP karena PDIP ini menjadi kunci besar dalam arah Betul. 5 tahun ya arah 5 tahun ke depan pemerintahan Prabowo gitu. Justru malah kalau untuk Jokowi tidak terlalu signifikan ya, karena dia tidak memiliki partai yang tidak memiliki partai lah untuk di parlemen kan. Jadi mungkin Ya, kepentingan PDIP yang lebih mungkin dipedulikan gitu oleh Pak Prabowo untuk stabilitas. Jikalau Pak Jokowi ya tidak memakai Golkar atau ya kalau PSI kan terlalu kecil lah ya untuk di parlemen dan belum tentu lolos juga gitu kalau menurut di quick janganlah count. jangan tentu ini juga Kok quick count? gerakan untuk tidak meloloskan PSI juga keras karena yang penting ini kan Pak Prabowo udah masuk ini. Nah, tentu orang-orang Pak Prabowo juga pasti menghalangi PSI untuk bisa lolos. Kira-kira begitu. Iya. Kemungkinan ya. Iya, jadi Ada karena tendensi kalau PSI pasti. lolos itu bisa jadi kanal gitu kan, bisa jadi kanal baru kekuasaan politik Pak Jokowi gitu. Maka saya kira ini bukan Pak Prabowo, tapi melalui tangan-tangan lain ya untuk bagaimana PSI tidak masuk ke Senayan gitu. Kalau kita melihat kepentingannya ya, tapi kan ini belum Iya, tentu ya, Mas. ya Kalau belum kita tentu. melihat Ini kalau kita kepentingannya. bicara politik ya, Kepentingannya. Ha. ya. Nah, Mas Rofik mungkin ada closing statement nih. Apakah betul Pak Prabowo akan lebih melayani PDIP and sorry ke Pak Jokowi karena mungkin kepentingannya sudah selesai, Jokowi efek mungkin hanya selesai di pemilihan gitu. Gimana Mas Rofik mungkin ada closing statement? Ya, saya kira yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa Pak Jokowi sudah dalam konteks pengaruhnya terhadap perpolitikan bangsa ini ke depan, menurut saya sudah uzur, sudah mulai berkurang drastis. Persis apa yang disampaikan oleh Kang Farouk tadi, epicentrum kekuasaan hari ini bukan di Jokowi, tetapi di Pak Prabowo. Semua orang sedang berebut untuk mencari jalan agar bisa bersentuhan secara langsung dan bagaimanapun itu sesuatu yang lumrah lazim dan Pak Jokowi harus siap mental dalam soal ini. Yang kedua pasti dalam konsentrasi ke depan bukan lagi Pak Jokowi. Ingat saja bahwa ketika Pak SBY lengser, Jokowi kan juga tidak
tidak tidak mengakomodasi. tegas soal apa yang dilakukan oleh Pak SBY atau apa yang mesti dikonsultasikan ke Pak SBY, tetapi jalan aja sendiri dan bersama dengan kekuatannya. Pak Prabowo ini memang di parlemen belum 50% mendominasi, tetapi kan ini Nasdem juga udah mulai mendekat. Saya dengar isu juga PKB juga punya peluang cukup cepat untuk berlari, dan sudah barang tentu yang menjadi kontrolnya dalam konteks ini adalah PDIP. Saya meyakini bahwa PDIP akan tetap konsisten karena memang dalam sisi proses demokratisasi selama ini memang ada celah, dan buat PDIP itu sangat tidak mungkin diberikan toleransi, dan pasti Pak Prabowo juga akan lebih concern bagaimana mengambil sebagian agar parlemen itu bisa 50% plus, dan ini upaya keras tidak hanya ke PDIP tapi bagaimana menarik Nasdem yang kemarin sudah dipanggil oleh Jokowi, dan partai-partai lain juga diharapkan bisa segera membackup, karena penting, tanpa parlemen yang dominan pasti jalannya pemerintahan juga akan terganggu. Oke, Mas Ruri ada tambahan untuk closing statementnya? Ya, Hubungan saya Pak kira Jokowi Prabowo. cukup ya, cukup. Cukup ya. Ya. Oke guys, gimana nih menurut kalian hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi setelah pemilihan ini? Kan Jokowi efeknya mungkin selesai di pemilihan. Kalian setuju nggak? Kalau memang presiden kan juga butuh legitimasi ya guys ya. Jadi memang harus nggak mungkin lah yang mengendalikan presiden yang lama gitu loh. Jadi gimana, apakah betul nanti Pak Prabowo akan bilang ke Pak Jokowi kalau banyak permintaan, sorry ya Pak Jokowi gitu. Gimana ya guys? Komen ya guys, kita ketemu lagi di ngumpul-ngumpul selanjutnya. Bye guys.